nggak bisa nih kayaknya anggota dewannya lagi bekerja untuk rakyat. Apaan bekerja untuk rakyat? Kok kamu langsung pesimis lagi sih? nggak mau menghindari aja. Iya nggak boleh pesimis gitu, Mat. Ini Emang kan udah pesimis, udah pusing saya sama mereka. Ya, jadi mau ngobrol sama siapa nih? Udah ini aja. Siapa? Saya telepon, gimana kalau saya telepon anggota dewan juga? Anggota dewan juga, nih telepon deh. Anggota dewan juga. Musik rakyat. Wih, ini luar biasa. Kamelani Subono. Kamel. Halo Kamel. Anggota dewan apa gue? Waduh, kalau ini tuh anggota dewan parlemen jalanan ini. Iya dong. Tapi kan keren banget loh. Lihat dong, patuh pada imbauan pemerintah, stay Ya kan, at home. kan aku bilang anggota dewan dulu. Siapa tahu 5 tahun lagi kan. Oh iya benar juga. Jangan ya, sampai. Lah, Kak, kok jangan sampai. Biar dites corona gratis loh. Oh iya, sebenarnya gue pengen nanya kemarin teman gue yang anggota dewan ada yang mau ngajak gue nggak gitu. Oh iya ya. Dianggap keluarga aja ya gitu ya, biar masuk. Ya nggak apa-apa lah, sehari gue keluarga dah. Ya nggak, tapi beneran loh, ini kan rame banget ya di medsos. Iya. Maksudnya pendapat soal bahwa anggota dewan ini tidak menggunakan PBN, tapi mereka patungan. Patungan untuk, ya? Dari gaji. Patungan Gajinya dari gaji. dari pajak. Pajaknya dari kita. Sama aja, Bos. Wow, Mamat penuh dengan emosi. Kesel nih. Padahal penanyanya ke Kak Mel. Kak Mel, menurutmu gimana Kak Mel? Kamu bagian yang kesel atau kesel banget? Kemarin gue bikin petisi kan. Cuman beberapa jam. Terkumpul beberapa ribu, diserahkan, dan sorenya Bapak Jokowi langsung menolak itu kan. Gitu. Jadi sebenarnya bukannya apa-apa ya. Kalau aja minimal masih 575 orang anggota dewan kita doang, mungkin gue masih lebih diem. Cuman itu sampai 2000 berarti bisa ngajak saudaranya, bisa ngajak apanya. Asisten gitu. rumah tangga juga katanya masuk. Asli. Sementara gue sendiri ada di posisi ODP yang tidak bisa diperiksa karena alat itu tidak ada. Jadi kemarin Kalau pas kamu ke rumah sakit sempat dibilang nggak ada ya Kak? Nggak ada. Dan memang baru datang lagi kan minggu kemarin ini. Dan maksud gue, kalau kita, sementara gue tuh terima berita mulu dari luar negeri yang parlemen negara mana menyerahkan gajinya, parlemen mana mengini itu gitu ya. Terus kok parlemen kita periksa sendiri, kan kesel ya. Jadi menurut gue sih, gue mencari kata yang manis dari egois, bentar. Nggak ada, Kak. Nggak ketemu. Bagus. Bagus. Tapi kan kalau lagi kondisi wabah begini kan tentu kita berharap banyak ya. Tadi sebelum juga sama Dr. Tompi kita ngomongin soal sebenarnya apa yang menjadi kritik terhadap pemerintah nih Kak. Aku pengen dengar ceritamu lagi, kan dirimu benar-benar yang menjalani nih dari mulai sempat nggak bisa pulang karena Spanyol waktu itu ya kalau nggak salah ya. Iya, Qatar dan Spanyol. Iya, Qatar dan Spanyol yang memang kamu harus buru-buru keluar nih dari negara itu, tapi terkendala dan lain-lain. Sampai Jakarta ada pemeriksaan dan lain-lain. Boleh nggak diceritain sedikit bagaimana akhirnya kamu melalui itu kemarin? Oke, intinya pendeknya adalah orang yang ngebawa kita, produk yang bawa kita memutuskan, karena dengar terakhir Spain nih pemerintahnya hari ini rapat besar nih. Nah, kita udah feeling nih, rapat besar kemungkinan 90% lockdown. Maka kita langsung berpikir, oke, keluar dari sini. Kita tuh keluar kalau nggak salah 3 pesawat terakhir deh dari yang sebelum mereka lockdown. Kita keluar, gue berharap sampai bandara diperiksa lah. Itu kan paling nggak pintu keluar masuk, karena ini kan virus bawaan. Virus bukan yang muncul dari bawah, tapi dari orang-orang kayak kita ini yang sering traveling luar negeri apa gitu kan. Jadi oke, bandara itu adalah kunci untuk memeriksa. Nyampe bandara nggak diperiksa. Mereka nanya doang, panas apa enggak. Ini bandara mana nih Kak? Pada Soekarno-Hatta, Terminal 3. Oke. Dan sementara gue pada saat itu udah dengar bahwa yang positif itu tidak lagi mesti demam. Banyak yang tidak berdemam, bahkan tidak ada gejala. Akhirnya kita cuma dikasih kertas, suruh ngisi sendiri, nggak dicek, di situ, di bandara. Terus diserahin, kita suruh taruh sendiri aja lagi di mejanya gitu. Udah, lepas pulang dengan kartu kuning itu, karena gue berpikir oke, gue dari daerah yang terpapar nih, gue mencoba mencari, dan kartu kuning itu kan berstatus kita ODP nih. Gue bawa coba kartu kuning itu kemana-mana. Umumnya rumah sakit yang umum tidak mau menerima ODP. Karena? Fair enough.
Karena gini, kita juga nggak bisa virus ini dibawa ke rumah sakit yang bersih. Itu sebabnya pemerintah bikin rumah sakit rujukan. True. Yang harusnya punya alat, dokter yang paham, jadi kita nggak usah nyebar-nyebarin lah. Nyampe ke rumah sakit, waktu itu gue ke rumah sakit, cek terdekat tuh Fatmawati dan Pasar Minggu. Datanglah gue ke Pasar Minggu. RSUD ya? Pasar Minggu, RSUD Pasar Minggu. Tuh. Nyampe sana, oke, gue cukup kaget sih, karena walaupun tempat duduknya tuh yang satu, terus satu silang. Satu silang. Tapi kita nih yang periksa corona, ODP, rawat inap, berobat jalan, suster, tukang kantin, pengunjung, semua tuh dalam satu ruangan yang sama. Jadi kan buat gue, aduh, ini kok gue agak parno ya, gitu. Terus gue begitu masuk ke ruang periksa, ditanya, gimana Mbak, ada gejala-gejala kah? Kebetulan 3 hari gue pulang itu, gue diare, tidak demam, diare, batuk, dan mual terus, gitu. Nah, terus gue bilang dong, gini. Terus gue di temperatur, gue diperiksa, mereka bilang, kayaknya Mbak nih punya gejala, Mbak tolong deh tes tambahan, urin, terus darahnya lengkap, apalah beberapa tes lain. Gue ngetes dong, itu posisinya hari Jumat. Begitu gue dapat hasilnya, gue nggak bisa periksa, karena dokter udah sore, dan dokter Sabtu Minggu tuh libur. Jadi dipulangkan lagi dong gue. Yang bisa baca hasil gue itu suster waktu itu. Dia ngasih kertas baru. Mbak ini ODP plus. Itu status baru dong. Gitu kan. ODP plus. Waduh, artinya apa ODP pulang. plus waktu itu dijelasin ya Kak? Apa? Waktu itu penjelasannya ODP plus itu maksudnya apa? ODP bahwa ada gejala yang harus tes lanjutan? Iya, mungkin ya. Atau setelah itu kan gue belajar nih ada corona jenis baru yang kalaupun lo kena virus, ada yang sangat light, lo masih bisa home healing, self healing, yang gitu-gitu. Gue cuma berpikir, waduh, dokternya libur ya, Bo, 3 hari. Gitu. Berarti gue paling cepat bisa kesana lagi dong, Senin. Which is gue ngebuang 3 hari lagi. Ya udah, gue memutuskan gue pulang, benar-benar self isolation. Gue berpikir ini obatnya cuma naikin antibody dan self immune. Gue minumlah segala yang gue anggap penting. Hari Senin gue dikasih hasil. Gue dikasih hasil, ternyata memang leukosit gue turun dan ada beberapa petunjuk, tapi paru gue masih bersih. Jadi apapun virus itu masih adanya di level darah dan urin segala macam. Artinya masih bisa self healing dan masih bisa home treatment aja. Jadi yang isolasi di rumah ya? Yang isolasi di rumah. Nah, gue sempat bertanya, saya ini harusnya udah 14 hari ya. Kita kan kalau sekolah belajarnya, pahamnya gue nih, masa inkubasi itu kan adalah hari satunya itu hari kita terpapar kan. Hitunglah 14 hari dari hari kita terpapar. Nah, hari gue terpapar pertama harusnya hari gue mendarat di sana kan. Ternyata SOP pemerintah kita itu beda. Hari 1 itu adalah hari gue mendarat di Indonesia. Ya mungkin bisa memakan waktu sampai 2 hari ya kalau sampai ada transit dan lain-lain ya berarti. Betul. Tapi kan sepemahaman gue Kak, inkubasi itu dari terpapar dong. Iya. Nah itu sebabnya gue tanggal 31 besok harus cek lagi, itu 14 hari setelah gue tiba di Indonesia. Gitu. Gue akan cek lengkap lagi ya, kalau udah leukosit naik segala macam ya harusnya udah cukup, udah baik. Ini virus memang lebih mengerikan sih. Virus carrier, pembawa virus, itu bisa negatif loh kalau dites. Nggak harus positif. Dan virus ini tuh bahkan hidup di benda mati, bisa berkembang di udara. Jadi gue tidak, kalaupun gue sehat, gue tidak mau keluar. Bukan karena gue takut kena penyakit, tapi gue takut tanpa sadar gue menularkan orang lain. Itu yang orang kita nggak paham. Iya. Yang paling penting tuh gini nih, Mat. Ini momen dimana saat ini kita semua lagi ngalamin hal yang sama. Ini kesusahan sama-sama. Jadi ya sudah, ini saatnya kita bersolidar. Solidaritas kita digalang satu sama lain. Apapun yang bisa kita lakuin, kita lakuin. Kalau kita bisa nyumbang untuk APD, untuk siapapun yang terdampak, silakan lakuin. Ayo, ini saatnya. Ini saatnya kita berjuang sama-sama.
Karena biar gimana pun ini adalah apa yang dialami oleh satu dunia, dan inilah saatnya kita mengingat bahwa kita bareng-bareng, we are the world.